Halo Sobat Bersinar, selamat datang di podcast spesial kali ini dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Bersama saya Amina Arumgenisha, kita akan berbincang mengenai pentingnya peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkotika. Pada kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa nih, mahasiswa hukum sekaligus finalis Duta Anti Narkoba. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu nih dengan narasumber kita kali ini. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Boleh dong Bang, kita perkenalan diri dulu dari nama dan kesibukannya apa sih pada saat ini? Oke Amina, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Lutfi Zikrullah, biasa dipanggil Lutfi. Aku seorang mahasiswa dari Universitas Dharma Andalas, program studi ilmu hukum, dan aku juga sebagai finalis Duta Anti Narkoba BNNK Solo generasi ke-6. Baik Bang Lutfi, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung aja ya masuk ke pertanyaannya. Menurut Abang, kenapa sih kita harus memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ini setiap pada tahunnya? Oke Amina, menurut Abang kenapa sih kita harus memperingati Hari Anti Narkotika Internasional setiap tahunnya? Karena ini adalah salah satu momentum dan pengingat betapa bahayanya narkotika ini, Amina. Dan sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memerangi atau memberantas peredaran gelap narkotika demi terwujudnya generasi emas 2045 yang sehat tanpa narkoba, Amina. Baik, nah Bang, apa sih tantangan terbesar remaja yang membuat mereka itu rentan penyalahgunaan narkotika? Oke, kalau menurut Abang ya Amina, itu tantangan terbesar remaja itu ada dua, yaitu kurangnya pengetahuan dan lingkungannya, Amina. Kenapa Abang sebut kurang pengetahuan dan lingkungan, Amina? Itu jika seseorang remaja kurang pengetahuan, bisa saja mereka terjerumus karena ketidaktahuan akan dampak bahaya dari narkotika ini, Amina. Dan lingkungan ini adalah sebagai pendukung untuk mengikuti atau mengajak mereka melakukan hal-hal negatif, Amina. Baik, berarti remaja ini yang membuat mereka rentan menyalahgunakan narkotika itu karena kurangnya pengetahuan ya Bang? Iya. Nah, sebagai pemuda yang bebas nih Bang dari narkotika, apa langkah yang akan Abang ambil nih dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika? Oke, sebagai pemuda yang bebas dari narkotika, Abang mengambil langkah yaitu melakukan penyuluhan di setiap negari Mina tentang bahayanya narkotika ini dan memberikan edukasi di media sosial serta ke sekolah-sekolah tentang bahayanya narkotika, Mina. Nah, semisalnya nih Bang, ada seseorang yang terjerumus atau menyalahgunakan narkotika. Menurut Abang, apa tindakan yang tepat lah rehabilitasi lebih efektif dibandingkan pidana penjara bagi penyalahgunaannya? Oh, jadi pertanyaannya kayak mana yang lebih efektif ya, Amina? Kalau menurut Abang, dalam penyalahgunaan narkotika ini yang lebih efektif itu rehabilitas, Amina. Seperti yang Abang baca di Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, yaitu rehabilitas ini lebih mengedepankan mengembalikan lah gitu kayak psikologis seorang penyalahguna narkotika dan mengembalikan mereka ke masyarakat lagi, Amina, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang positif. Dan menurut Abang itu dampak yang luar biasa sih dan bagus juga gitu. Oke. Nah, Abang kan sebagai mahasiswa hukum nih dan sekaligus finalis Duta Anti Narkoba. Apa kebijakan hukum narkotika di Indonesia yang lebih menekankan aspek penghukuman daripada rehabilitasi? Oke, kalau menurut undang-undang ya Amina, negara lebih menekankan rehabilitas, Amina. Seperti yang Abang bilang tadi, rehabilitas itu sangat berdampak juga penyalahgunaan narkotika dan itu salah satu cara pencegahan dari negara juga gitu. Kalau hanya pidana penjara itu lebih menekankan aspek penghukumannya, bukan aspek dari penyembuhan dari penyalahgunaan narkotika tersebut, Amina. Baik Bang. Nah,
Sekarang kan Abang juga seorang finalis Duta Anti Narkoba nih. Tentunya sejalan dong dengan tema kita kali ini, yaitu memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Benar sekali. Dan menurut Abang, apa sih fungsi Duta Anti Narkoba ini? Oke, kalau menurut Abang ya, fungsi dari Duta Anti Narkoba ini adalah perpanjangan tangan dari BNNK Kabupaten Solo itu untuk memberikan edukasi dan pemahaman betapa bahayanya narkotika ini, Amina, sehingga remaja-remaja pada saat ini terhindar dari narkotika. Baik, nah ini pertanyaan terakhir nih Bang. Apa pesan yang ingin Abang sampaikan untuk generasi muda sekarang untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional pada hari ini? Oke, pesan Abang buat pemuda atau remaja pada saat ini, jangan sesekali menggunakan narkotika, Amina, karena narkotika itu tidak hanya merusak pada dirinya sendiri, tapi merusak satu generasi, Amina, dan juga mengakibatkan kehancuran lah gitu dalam keluarganya, ekonomi, sosial gitu, dan banyak lagi dampaknya, Amina gitu. Baik, terima kasih Bang atas pesannya. Dan buat teman-teman yang nonton, ingat ya pesan dari Bang Lutfi. Dan gak kerasa juga nih kita udah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Bang atas insight dan cerita yang sudah dibagikan kepada kita semua. Dan semoga teman-teman yang nonton bisa semakin sadar bahwa hidup sehat dan bebas dari narkoba itu sangat keren teman-teman. Dan menjaga diri dari narkotika itu merupakan bentuk sayang pada diri sendiri dan bentuk untuk mewujudkan masa depan yang indah. Dan ingat teman-teman, Fortis Fortuna Adiuvat, keberuntungan akan selalu datang dan berpihak pada mereka yang berani. Jadi kita semua harus berani katakan tidak pada narkoba. Dan jangan ragu untuk menjadi lingkungan yang positif bagi kita semua. Karena generasi yang hebat adalah generasi yang sehat, produktif, dan bebas dari narkoba. Saya Amina Rumgenisha, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay positive, stay productive, and say no to drugs. Bye-bye! Bye-bye!